Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5842 Masalah Masa Depan. Lu Ming mengeluarkan labu kekacauan dan mengaktifkannya. 6 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar. Rantai cahaya hitam dan putih itu seperti 6 ular panjang dan 6 cambuk petir. Rantai itu diselimuti lapisan api dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Rantai itu menembus serangan Hua Yang dan Linglong Sui dalam sekejap dan melilit mereka. Ci. Energi abadi pelindung mereka berdua terbakar, dan niat kekacauan dalam energi abadi mereka hancur satu demi satu. Ekspresi Hua Yang dan Linglong Sui berubah. Mereka adalah putra sejati dan telah menggabungkan lebih dari 90.000 jenis Upanisad kekacauan. Ketika mereka mencapai 90.000 jenis, mereka mengalami perubahan kualitatif, dan setiap jenis Upanisad kekacauan menjadi lebih tangguh dan lebih kuat. Namun sekarang, ia terus-menerus terbakar. Ia tidak memiliki perlawanan terhadap rantai cahaya hitam dan putih dari labu kekacauan. Mereka berjuang mati-matian, mencoba memutus rantai hitam dan putih itu dengan sekuat tenaga, tetapi mereka merasa itu mustahil. Rantai hitam dan putih itu sangat kuat. Ini adalah harta karun spiritual kekacauan, harta karun spiritual kekacauan yang belum matang. Bagaimana dia bisa memiliki harta karun spiritual kekacauan yang belum matang? Hua Yang meraung tak percaya. Bagaimanapun, dia adalah putra tertua dari sebuah balai dan telah melihat banyak hal. Meskipun dia tidak pernah memilikinya, dia telah melihat harta karun roh kekacauan yang belum matang, jadi dia langsung mengenalinya. Akan tetapi, bagaimana mungkin seseorang asli klan Xia memiliki harta spiritual kekacauan yang belum matang? Mungkinkah dia memperolehnya secara kebetulan? Itu tidak mungkin. Mereka langsung menolak gagasan itu. Harta karun roh kekacauan yang belum matang sangatlah berharga di dunia semesta sejati. Bahkan para kaisar abadi dan ahli alam ciptaan akan memperebutkannya. Mustahil bagi makhluk di alam penciptaan itu untuk meninggalkan harta karun yang begitu berharga di kosmos yang nyata dan menganugerahkannya ke alam semesta setengah langkah itu. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan harta karun spiritual kekacauan. Namun, labu kekacauan sangat kuat di tangan Lu Ming. Api pada rantai cahaya hitam dan putih tampaknya mampu membakar segalanya. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh energi abadi pelindung Hua Yang dan Linglong Sui hancur. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati di sini. Jimat pedang malam, patah. Mati, teriak Hua Yang. Tangan kanannya mencengkeram udara. Pedang ki di langit dan danau menghilang dan berkumpul di tangan Hua Yang, berubah menjadi jimat. Jimat itu mulai terbakar hebat dan meledak di tangannya. Ledakan itu berubah menjadi gelombang kejut yang dahsyat yang menghantam 3 rantai cahaya hitam dan putih di sekujur tubuhnya. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari jimat yang menyala. Semua kekuatan meledak dalam sekejap, dan itu sangat mengejutkan. Itu benar-benar menghancurkan 3 rantai cahaya hitam dan putih. Hua Yang melepaskan diri dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke kejauhan. Tidak, Hua Yang, selamatkan aku. Linglong Sui berteriak ketakutan, namun Hua Yang tidak menggubrisnya dan berlari sekuat tenaga. Linglong Sui menjerit putus asa, dan cahaya menyilaukan keluar dari tubuhnya. Dia akan membakar dirinya sendiri atau bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Lu Ming tidak berani terganggu. Dia terus mengaktifkan labu kekacauan. 3 rantai cahaya hitam dan putih yang rusak memanjang dan melilit Linglong Sui. Pada saat yang sama, Lu Ming melemparkan tombak panjang di tangannya ke Linglong Sui. Tombak panjang itu menembus kehampaan seperti bintang jatuh dan menusuk tubuh Linglong Sui. Linglong Sui sama sekali tidak dapat menahan kedua serangan itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghancurkan dirinya sendiri sebelum dia tercabik-cabik dan diserap oleh labu kekacauan, yang mulai memurnikannya. Setelah berhadapan dengan Linglong Sui, Lu Ming tidak berhenti dan mengejar ke arah di mana Hua Yang melarikan diri. Segala macam teknik abadi dan labu kekacauan telah terungkap. Dia tidak bisa membiarkan Hua Yang melarikan diri. Jika tidak, akan sangat merugikannya jika kabar itu tersebar. Terutama ketika dia meninggalkan kosmos besar di masa depan. Jika para makhluk tingkat alam semesta dari ras surga mendengar hal ini, mereka pasti akan mengejarnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada 6 ahli bela diri tingkat alam semesta dari ras langit. Dia paling takut pada 2 leluhur ras langit.
Mereka berdua adalah ahli bela diri tingkat alam semesta dan bahkan telah menembus alam ciptaan. Mereka bukanlah orang yang bisa dia lawan. Lu Ming mengejar dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, ia memperluas kesadaran abadinya untuk menangkap jejak dan aura yang ditinggalkan oleh Huayang. Ia melanjutkan pengejarannya. Setelah beberapa waktu, Lu Ming benar-benar mengejar mereka ke pintu masuk tanah peluang. Huayang melarikan diri dari tanah keberuntungan. Atau apakah dia sengaja menyesatkanku, membuatku berpikir bahwa dia telah melarikan diri dari tanah kesempatan, tetapi masih bersembunyi di suatu tempat di rawa ini. Lu Ming mengernyitkan alisnya sambil berpikir keras. Apakah Huayang bersedia melepaskan kesempatan di negeri penuh peluang ini? Sosok berdarah di sini dapat secara langsung meningkatkan Upanishad kekuatan kekacauan. Meskipun ada lebih dari 90.000 Upanishad kekuatan kekacauan dan lebih sulit untuk meningkatkannya, sosok berdarah itu pasti akan berguna. Itu akan jauh lebih cepat daripada berkultivasi sendiri. Lu Ming mempelajarinya dengan saksama tetapi tidak dapat mencapai suatu kesimpulan. Jika Huayang berhasil lolos dari tanah kesempatan, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Alam semesta ini sangat luas, di mana mereka bisa menemukannya. Jika dia tetap berada di tanah peluang, dia masih mempunyai kesempatan. Lu Ming mengamati daerah itu dengan saksama. Setelah memastikan bahwa ia telah kehilangan jejak Huayang, ia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera pergi. Sekarang, dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk menghadapi kemungkinan bahaya di masa mendatang. Lu Ming tidak sepenuhnya memurnikan dan melenyapkan Linglong Sui. Ketika Linglong Sui terluka parah dan diambang kematian, dia mengeluarkannya dari labu kekacauan dan menyegelnya. Jika dia bisa membuat Huayang tetap tinggal, dia tidak akan membiarkan mereka berdua. Dia akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Namun, sekarang Huayang telah melarikan diri, kemungkinan besar dia akan menyebarkan berita itu. Dia bahkan mungkin mengumumkan ke istana sejati tak berwarna bahwa Lu Ming telah membunuh Linglong Sui dan menarik para ahli dari keluarga tak berwarna untuk menghadapinya. Lu Ming tidak ingin melakukan apa yang diinginkan Huayang dan menjadi musuh bebuyutan istana sejati yang tidak berwarna. Oleh karena itu, ia meninggalkan Linglong Sui. Lu Ming memasuki kedalaman rawa dan terus menangkap sosok-sosok berdarah. Tidak lama kemudian, dia menemukan beberapa ahli dari istana Qi sejati kuno. Salah satunya adalah 5 Jenderal Hua. Beberapa orang menangkap seorang pria berdarah dingin yang kuat. Lu Ming tidak bergerak, tetapi diam-diam mengikuti mereka. Jika Hua yang tidak meninggalkan tanah kesempatan, dia mungkin telah menghubungi orang-orang dari istana Phoenix kuno. Selama dia mengikuti orang-orang dari istana Phoenix kuno, dia mungkin dapat menemukan Huayang. Lu Ming benar-benar ingin menyingkirkan Huayang untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Tidak lama kemudian, Hua Wu dan yang lainnya berhasil menangkap pria berdarah itu. Mereka tidak berhenti dan terus mencari pria berdarah itu. Lu Ming telah mengikuti mereka selama beberapa hari tetapi dia tidak melihat 5 Jenderal Hua dan sisanya menghubungi Huayang. Lu Ming kecewa. Mungkinkah Huayang benar-benar telah meninggalkan tanah penuh peluang? Setelah sehari berlalu, masih belum ada tanda-tanda Hua yang menghubungi kelima Jenderal Hua dan yang lainnya. Lu Ming langsung mengambil tindakan dan menyambar sosok berdarah itu dari tangan kelima Jenderal Hua dan yang lainnya sebelum dia pergi. 5 Jenderal Hua dan yang lainnya menjadi marah. Mereka bahkan tidak melihat siapa yang menyerang mereka. Dalam sekejap mata, 10 hari berikutnya berlalu. Sosok berdarah di rawa semakin sedikit. Lu Ming tidak menemukan satu pun sosok berdarah selama 2 hari berturut-turut. Jumlah orang berdarah terbatas. Hampir semuanya telah ditangkap. Lu Ming kembali ke tanah kesempatan dan kembali ke ibu kota Dayue. Dia segera mengetahui bahwa orang-orang dari istana sejati Phoenix kuno, klan darah tak berwarna, dan istana sejati malam abadi telah pergi kemarin. Adapun para ahli dari istana sejati giok tertinggi, mereka terus menjaga kota kekaisaran Yue yang agung. Bab 5843 mengunci Lucy. Pada akhirnya, dipastikan bahwa tanah peluang di bawah kota kekaisaran Yue yang agung adalah tanah peluang tingkat gua surga. Peluang telah dikosongkan dan istana yang sebenarnya telah mundur. Kota kekaisaran Yue yang agung telah mendapatkan kembali kedamaiannya untuk sementara waktu. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanya sementara. Pertarungan terakhir antar aula sesungguhnya adalah untuk memperebutkan poin. Ada banyak sekali anggota klan Xia di ibu kota Dayue, yang mewakili sejumlah besar poin.
Suatu hari, perang akan pecah. Akan tetapi, ibu kota Kekaisaran Yue yang agung relatif lebih aman dibanding tempat lainnya karena dijaga oleh para ahli istana sejati giok tertinggi. Setelah berdiskusi dengan Liu Qing dan yang lainnya, Lu Ming memutuskan untuk membawa orang-orang dari kota Lin ke ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Dia menciptakan klon dan bergegas kembali ke kota Lin. Untungnya, kota Lin tidak diserang. Setelah beberapa waktu, klan Xia dari kota Lin, termasuk orang-orang dari klan Shen, semuanya datang ke ibu kota Yue yang agung. Setelah masalah ini terselesaikan, Lu Ming mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dia memoles fondasinya, melembutkan tubuh dan jiwanya, dan berharap untuk mengintegrasikan ultimat kekacauan ke-70.000 sesegera mungkin untuk mencapai terobosan besar. Selama dia dapat menyatu dengan niat kekacauan ke-70.000 dan menerobos belenggu, dia akan dapat memurnikan manusia berdarah dan maju dengan pesat menuju niat kekacauan ke-80.000. Terlebih lagi, begitu dia menggabungkan makna mendalam ke-70.000, kekuatannya akan semakin meningkat. Pada saat itu, akan jauh lebih mudah baginya untuk menghadapi putra dan putri sejati seperti Hua Yang dan Linglong Sui. Namun, setelah berkultivasi selama beberapa hari, dia merasa tidak ada kemajuan. Lu Ming kembali ke rawa dan berencana menggunakan zat berbahaya di sana untuk melatih dirinya. Sekarang, semua peluang di tanah peluang telah dijarah. Oleh karena itu, orang-orang dari aula sejati giok tertinggi tidak menghentikan Lu Ming untuk masuk. Sebenarnya, mereka takut dengan kekuatan tempur Lu Ming dan tidak berani menghentikannya. Saat Lu Ming berkultivasi, berita tentang pertempuran di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung telah menyebar seperti api ke seluruh 12 istana sejati. Dengan begitu banyak putra sejati dan ratusan ahli dari 4 istana sejati agung yang ambil bagian dalam pertempuran ini, mustahil untuk menyembunyikannya bahkan jika mereka mau. Yang paling penting, seorang wanita sejati dari istana sejati yang tidak berwarna telah meninggal di tanah rawa, yang telah menyebabkan keributan besar. Tentu saja, meskipun istana yang sebenarnya terkejut, mereka tidak menganggapnya aneh. Meskipun ada banyak peluang, ada juga banyak bahaya. Adalah normal bagi putra dan putri yang sebenarnya untuk mati. Di sisi lain, reputasi Lucy menyebar seperti api dan bergema di seluruh 12 istana sejati. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang anggota klan Xia dapat menyaingi seorang putra sejati. Bukannya hal itu tidak pernah terjadi pada pertemuan musim semi sejati sebelumnya, tetapi hal itu jarang terjadi. Banyak orang berspekulasi bahwa Lu Ming pasti telah memasuki tempat penuh peluang besar dan memperoleh kesempatan tiada taraf sebelum pertemuan musim semi yang sesungguhnya dimulai. Jika tidak, mustahil baginya untuk memiliki kecakapan bertarung seperti itu. Lucy. Di kejauhan, ada sosok yang bergumam dengan penuh keserakahan dan kebencian. Dia adalah Hua Yang. Sebenarnya, Lu Ming terlalu banyak berpikir. Hua Yang sama sekali tidak membocorkan informasi Lu Ming. Dia bahkan tidak menyebarkan berita bahwa Linglong Sui telah meninggal di tangan Lu Ming. Hanya ada satu alasan. Dia ingin menjaga Lu Ming untuk dirinya sendiri. Lu Ming pasti menyembunyikan rahasia besar. Ia tergoda oleh mantra abadi yang kuat dan misterius dan ia bahkan lebih iri pada harta spiritual kekacauan yang belum matang. Jika semua ini muncul di tangan ahli lain dari istana sejati, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkannya. Namun, karena itu muncul di tangan penduduk asli klan Xia, dia punya banyak cara untuk melakukannya. Bahkan jika dia tidak dapat melakukannya selama pertemuan musim semi yang sebenarnya, selama dia meninggalkan pertemuan musim semi yang sebenarnya, dia dapat secara diam-diam menemukan seorang ahli tingkat kaisar abadi untuk secara diam-diam mengendalikan Lu Ming dan merebut rahasia pada Lu Ming. Atau, dia bisa meninggalkan pertemuan musim semi sejati dan segera menerobos ke tingkat alam semesta. Kemudian, dia bisa secara diam-diam menekan Lu Ming dan memperoleh kesempatannya tanpa diketahui siapapun. Oleh karena itu, dia tidak ingin rahasia Lu Ming terbongkar. Jika itu terjadi, dia akan menarik lebih banyak perhatian dan dia tidak akan memiliki kesempatan yang baik. Dia bahkan berharap Lu Ming tidak akan mati di pertemuan musim semi yang sebenarnya. Dia berharap Lu Ming akan selamat. Pada akhirnya, meskipun kekuatan Lu Ming tidak buruk, dia tetaplah penduduk asli klan Xia. Dia sama sekali tidak peduli dengan Lu Ming. Selama dia meninggalkan pertemuan musim semi sejati, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan terhadap Lu Ming. Kaisar abadi manapun di belakangnya akan mampu membunuh Lu Ming.
Dinasti Feng Yu sebenarnya adalah salah satu dari 13 dinasti klan Xia di Kosmos Agung sejati. Dinasti ini juga merupakan salah satu dinasti peringkat atas. Sebelumnya, dinasti ini merupakan salah satu dari 5 dinasti yang dipilih untuk dilindungi oleh Istana Sejati Giok Ekstrim. Namun, saat ini, dinasti ini berada dalam kondisi kehancuran total dengan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Kekaisaran Angin Bulan telah ditembus. Jika Istana Sejati Giok tertinggi mengirimkan sebagian dari para ahli mereka untuk menjaga kota Kekaisaran Yue yang agung, kekuatan dinasti kekaisaran lainnya akan melemah. Mereka hanya bisa menyerah pada Kekaisaran Bulan Angin. Para ahli dari 3 Istana Sejati yang agung, Istana Sejati Kuno, Istana Sejati Tak Berwarna, dan Istana Sejati Malam Abadi, sedang memanen jiwa para anggota klan Xia dari Kekaisaran Bulan Angin. Awan kekhawatiran tampak suram, dan kebencian membumbung tinggi ke angkasa. 5 Jenderal Hua, dengan mutiara pengumpul jiwa di tangannya, memimpin selusin ahli Istana Sejati Ki Kuno untuk mengejar sekelompok anggota klan Xia. Tidak peduli bagaimana anggota klan Xia ini memohon dan meratap, mereka tetap tidak tergerak. Mata mereka sangat dingin seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok semut dan hewan. Bahkan ada yang memperlihatkan senyum gembira namun sinis. Siapa ini? Tiba-tiba, Jenderal Hua berbalik dan menatap ke arah tertentu. 6 lapis layar cahaya pertahanan muncul di depannya. Tubuhnya menegang seperti seekor domba yang sedang ditatap oleh seekor harimau. Hualala, guntur bergemuruh di Gunung Surgawi. Awan gelap menutupi langit, dan hujan deras turun. Di tengah hujan, muncullah sesosok tubuh. Sosok itu adalah seorang pemuda dengan penampilan yang tidak jelas, sedang memegang tombak. Aura penduduk asli klan Xia. Lari. Hua menggeram saat pupil matanya mengecil. Dia secara naluriah merasakan bahaya yang fatal dan berbalik untuk lari tanpa ragu-ragu. Sosok itu bergerak. Ia menyatu dengan tombak dan berubah menjadi kilatan cahaya. Ia menembus kehampaan, merobek tirai hujan, dan menusuk ke arah 5 Jenderal Hua. Ribuan mil ruang angkasa berlalu dalam sekejap. Jenderal Hua Wu berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya, tetapi tidak berhasil. Cahaya tombak menembusnya dan Jenderal Hua Wu meledak. Tubuh dan jiwanya hancur. Anggota yang tersisa dari Istana Sejati Reruntuhan Kuno ketakutan dan melarikan diri. 5 Jenderal Hua telah memadukan lebih dari 70.000 jenis niat kekacauan. Jika ahli seperti itu terbunuh dalam satu gerakan, bukankah mereka akan mati jika tetap tinggal? Asyik, cahaya tombak itu menembus udara dan menusuk ahli lain dari Istana Nyata Kuno. Tanpa ketegangan apapun, ahli Istana Nyata Kuno itu terbunuh dalam satu gerakan tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Kemudian cahaya tombak itu berubah lagi dan menyerang orang lain. Semakin banyak orang yang terbunuh. Tak lama kemudian, 8 orang dari Istana Phoenix Kuno telah tewas. Orang-orang yang tersisa berhamburan dan akhirnya berhasil melarikan diri. Setengah hari kemudian, di tempat lain, 4 Jenderal Hua juga terbunuh. 6 ahli dari Istana Phoenix Kuno terbunuh, dan 5 dari mereka melarikan diri. Pada hari kedua, 1 tim ahli dari Istana Malam Abadi terbunuh. Pemimpin tim memiliki lebih dari 80.000 Chaos Upanishad, tetapi dia masih belum sebanding dengan musuh. Dia terkoyak oleh cahaya tombak, dan jiwanya yang abadi hancur total. Kematian para ahli yang terus-menerus menggemparkan semua istana sungguhan. Klan Xia, dengan tombak di tangan mereka, dan kekuatan tempur yang kuat. Ini adalah kesamaan di antara para pembunuh. Mereka tampaknya adalah orang yang sama. Hanya ada satu orang di klan Xia yang memiliki kekuatan tempur seperti itu, dan itu adalah Lucy. Pasti Lucy. Dia pasti telah membuat musuh dengan Istana Phoenix Kuno dan Istana Malam Abadi di ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Ini adalah balas dendamnya. Berbagai olah sebenarnya memusatkan perhatian pada Lu Ming. Bab 5844, Panci dari Langit. Klan Xia hanyalah klan debu yang telah terlempar ke kosmos yang agung. Mereka hanyalah alat untuk ujian. Sudah merupakan keajaiban bahwa mereka dapat menghasilkan ahli tingkat putra sejati seperti Lu Ming. Bagaimana mungkin ada yang kedua? Terlebih lagi, beberapa olah sejati ini kebetulan memiliki konflik dengan Lu Ming. Oleh karena itu, orang pertama yang mereka curigai adalah Lu Ming. Pembunuhan tidak berhenti. Kemudian, para ahli dari Istana Nyata Tak Berwarna dan Istana Nyata Malam Abadi dibunuh satu demi satu oleh orang yang sama. 3 istana sejati yang agung menjadi murka,
dan putra-putri sejati dari istana-istana itu secara pribadi mengambil tindakan untuk mengepung dan membunuh si pembunuh. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Pada hari ketiga setelah putra dan putri sejati dari 3 istana sejati besar dikerahkan, putra sejati dari istana sejati Panji kuno, Huayang, disergap dan dibunuh di sebuah dataran. Darahnya mewarnai seluruh dataran menjadi merah. Penyerangnya masih merupakan ahli tombak misterius dari klan Xia. Saat berita itu menyebar, hal itu mengejutkan banyak ahli dari 12 istana sejati. Adalah hal yang wajar jika seorang ahli biasa terbunuh, tetapi sekarang, bahkan ahli sejati pun terbunuh. Ini mengejutkan. Pada saat yang sama, ini menunjukkan bahwa kekuatan penyerang itu mengerikan. Dia jelas berada di level ahli sejati. Hanya seseorang dengan kekuatan tempur setingkat ini yang dapat membunuh ahli sejati dalam serangan diam-diam. Dalam kasus ini, trennya menunjuk ke Lu Ming. Dikatakan bahwa Istana Phoenix kuno yang sebenarnya sedang dalam keadaan terguncang. Yang asli telah bergabung dengan Istana Sejati yang tak berwarna dan Istana Sejati Malam Abadi untuk menuju ibu kota Kekaisaran Yue yang agung untuk menangkap Lu Ming. Ketika Lu Ming mendengar berita itu, dia tercengang. Huayang sudah mati. Dia benar-benar ingin membunuh Huayang untuk mencegahnya menyebarkan rahasianya. Namun, dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama ini dan tidak pergi kemanapun. Kesalahan benar-benar jatuh padanya. Dia hanya tidak tahu apakah Huayang telah menceritakan rahasianya. Dia tidak tahu apakah menanggung kesalahan ini merupakan berkah atau kutukan. Seseorang mencoba menjebakmu. Di sebuah aula, Yu Donglai menatap Lu Ming dan berkata, orang-orang dari Istana Sejati Giok tertinggi telah menjaga ibu kota Kekaisaran Yue yang agung. Mereka tahu betul bahwa Lu Ming tidak meninggalkan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung selama kurun waktu ini. Mereka tahu betul bahwa Lu Ming tidak membunuh mereka. Apa tujuannya mengalihkan kesalahan kepadaku? Mungkinkah dia mencoba memicu konflik antara 3 istana sejati yang agung dan istana sejati Giok tertinggi? Lu Ming mengerutkan kening. Yu Donglai dan Jade Sura terdiam. Mereka merasa alasan ini kurang tepat. Menggunakan Lu Ming untuk mengobarkan konflik antara 3 aula sejati agung dan aula sejati Giok tertinggi sehingga mereka saling membunuh. Itu hanya mungkin jika mereka melindungi Lu Ming dengan nyawa mereka. Namun, apakah mereka akan melindungi Lu Ming dengan nyawa mereka? Mereka bukanlah putra dan putri sejati klan Jade. Jika mereka menyerahkan Lu Ming atau tidak melindunginya, bukankah rencana ini akan sia-sia? Oleh karena itu, mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Orang-orang dari 3 istana sejati semuanya merasakan bahwa penyerang itu berasal dari klan Xia. Mereka tidak kekurangan ahli dan indera spiritual mereka tajam. Tidak mungkin mereka salah. Sangat mungkin penyerang itu berasal dari klan Xia. Kata Jade Sura, mereka semua adalah setengah-setengah dari alam semesta, jadi tidak mudah untuk berpura-pura menjadi ras lain dan menimbulkan masalah. Jika tidak, kedua belas istana sejati akan dilanda kekacauan. Ketika perbedaan kultivasi tidak terlalu besar, terutama saat mereka bertarung, sulit untuk menyamar sebagai ras lain dan mudah untuk mengungkap identitas mereka. Itulah sebabnya para penguasa sebenarnya yakin bahwa klan Xia adalah pelakunya dan mengincar Lu Ming. Lucy, apakah kau tahu jika ada ahli tingkat atas lainnya di klan Xia? Yu Donglai bertanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa tahu? Pemahamannya tentang alam semesta ini jauh lebih sedikit dibandingkan Yu Donglai dan lainnya. Yu Donglai dan Yu Sura mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan klan Xia? Mereka hanya penduduk asli, jadi bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak ahli? Lucy, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan kepada 3 istana sejati dan mencoba menengahi situasi. Namun, jika 3 istana sejati benar-benar tidak mempercayai kami, Anda harus siap secara mental. Kata Yu Donglai. Lu Ming mencibir dalam hatinya. Makna Yu Donglai sangat sederhana. Jika 3 aula sejati besar bertekad untuk menjatuhkan Lu Ming harus menjaga dirinya sendiri. Mereka tidak akan ikut campur dan menjadi musuh dengan 3 aula sejati besar. Lu Ming mengangguk santai dan berbalik untuk pergi. Dia menuju rawa dan melanjutkan kultivasinya. Daripada bergantung pada orang lain, lebih baik bergantung pada diri sendiri. Hanya ketika seseorang cukup kuat, seseorang dapat menjadi tidak takut. Dia harus membuat terobosan secepat mungkin. Begitu jumlah kekacauan tertinggi di ketiga tubuhnya menembus hingga lebih dari 70.000, kekuatannya akan meroket. Saat itu,
dia tidak akan takut bahkan jika dia harus menghadapi banyak putra sejati seperti Hua yang pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, 7 hari lainnya telah berlalu. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat meletus dari bawah gua, lalu sesosok tubuh menyerbu keluar. Ia terbelah menjadi 3, dan masing-masing dari mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Segala macam kekacauan menyelimuti tubuhnya seperti benang. Mereka seperti hukum Dao yang agung, bersinar dengan kehidupan. Meleleh. Chaos Upanishad. Lu Ming berteriak. Antara langit dan bumi, ada satu Chaos Upanishad. Mereka memasuki tubuh Lu Ming dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Mereka terjalin dengan 69.999 Chaos Upanishad sebelumnya untuk membentuk keseimbangan yang sempurna. Dalam sekejap, 70.000 Ultima Chis Chaos bersinar terang. Aura Lu Ming meroket. Daging, darah, jiwa abadi, dan bahkan kekuatan abadi semuanya meningkat dengan cepat. Dalam waktu singkat, ia telah meningkat dengan selisih yang besar. Dan EBSCP, 70.000 niat kekacauan telah berhasil dipadukan. Akhirnya aku berhasil. Lu Ming tersenyum. Tiba-tiba, mata Lu Ming berkedip. Yu Donglai telah mengiriminya pesan, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Mungkinkah itu orang-orang dari 3 istana besar yang sebenarnya? Lu Ming membuat tebakan. 3 istana sejati yang agung baru saja tiba. Menurut spekulasi Lu Ming, 3 aula sejati seharusnya telah tiba beberapa hari yang lalu. Lu Ming meninggalkan daerah rawa dan tiba di aula besar di ibu kota Kekaisaran Dayue. Ia bertemu Yu Donglai dan Yu Sura. Orang-orang dari 3 istana sejati yang agung ada di sini. Lu Ming bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Yu Donglai menggelengkan kepalanya dan berkata, ada perubahan mendadak. Salah satu dari 3 tanah keberuntungan telah muncul. Semua istana sejati telah pergi ke tanah keberuntungan. Lu Si, kamu beruntung. Kamu berhasil melarikan diri untuk saat ini. Alasan kami memanggilmu ke sini adalah untuk memberitahu bahwa kami juga akan pergi ke negeri keberuntungan dan misteri. Namun, kamu tidak bisa pergi. 3 istana sejati yang agung menduga bahwa kamu telah membunuh orang-orang mereka. Jika kamu pergi, kamu hanya akan mengintensifkan konflik antara istana sejati Giok Ekstrim dan 3 istana sejati yang agung. Kamu akan tinggal di sini dan menjaga ibu kota negara bagian Yue Agung. Kata Jade Sura. Nada bicara kedua lelaki itu sangat tenang, tetapi samar-samar memperlihatkan nada memerintah, seolah-olah mereka sedang memerintahkan bawahan mereka untuk melakukan sesuatu. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming tidak lebih lemah dari mereka, kebanggaan dan keunggulan dalam diri mereka tidak dapat diubah. Dalam pikiran mereka, Lu Ming hanyalah ras debu. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan? Dia masih rendah hati dan harus mendengarkan mereka. Sikap ini membuat Lu Ming sangat tidak nyaman. Tentu saja, Lu Ming tidak akan kehilangan kesabarannya karena ini. Baiklah, saya mengerti. Lu Ming mengangguk. Ingat, tetaplah bersikap tenang untuk saat ini, dan Anda mungkin dapat mempertahankan hidup Anda. Nada bicara Yu Donglai terdengar berat. Kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat, setara dengan kekuatan tempur seorang petarung sejati. Akan bermanfaat bagi tahap selanjutnya dari aula sejati giok tertinggi untuk bertarung demi poin. Dia petarung yang sangat hebat. Tentu saja yang terbaik adalah Lu Ming masih hidup. Lu Ming mengerutkan alisnya, menangkupkan tinjunya, berbalik, dan pergi. Bocah ini benar-benar sombong. Jade Sura berkata dengan dingin. Dia kuat, berbakat, dan tidak berpengalaman. Dia memang sombong. Namun, dia harus tahu apa yang baik untuknya. Kalau tidak, kesombongannya akan hancur berkeping-keping. Yu Donglai berkata dengan acuh tak acuh. Dengan sangat cepat, Yu Donglai dan Yu Suluo, bersama dengan beberapa ahli teratas dari Istana Sejati Giok Ekstrim, meninggalkan ibu kota Kekaisaran Yue yang agung dan menuju ke tanah keberuntungan dan misteri. Tidak lama setelah Yu Donglai, Jade Sura, dan yang lainnya pergi, Lu Ming diam-diam mengikuti mereka. Bab 5845, Kekuatan Daging dan Darah Upanishad. Pertemuan musim semi yang sesungguhnya memiliki total 12 tempat kesempatan, dan semuanya sangat langka. Terutama untuk 1 tempat kesempatan yang tak tertandingi dan 3 tempat kesempatan bermutu tinggi. Tempat-tempat itu diciptakan dengan cermat oleh mereka yang berada di alam penciptaan, dan kesempatan yang terkandung di dalamnya jauh melampaui tempat kesempatan tingkat gua surga. Lagi pula, ia disembunyikan dengan sangat baik,
dan tidak setiap kali pertemuan musim semi yang sesungguhnya terjadi, ia akan muncul. Faktanya, pada pertemuan musim semi sejati sebelumnya, sangat sulit bagi semua peluang kebetulan yang tiada taraf dan bermutu tinggi untuk muncul. Begitu muncul, pasti akan menarik perhatian semua ahli dari 12 istana sejati. Bahkan ahli tingkat putra sejati akan bertarung sampai mati untuk mendapatkannya. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Aula Phoenix sejati kuno, istana sejati malam abadi, dan istana sejati tak berwarna yakin bahwa Lu Ming telah membunuh orang-orang mereka. Meskipun mereka belum datang, cepat atau lambat mereka akan datang mencarinya. Dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dan tanah keberuntungan yang bermutu tinggi adalah tempat terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. 2 hari kemudian, Yusura dan Yu Donglai bertemu dengan para ahli lain dari istana asli Jiu dan menuju ke tanah keberuntungan dan misteri bersama. Lu Ming tidak berani mendekat. Dia menjaga jarak dari pihak lain, di luar jangkauan kesadaran abadinya. Dia harus menggunakan indera keabadiannya untuk mengejar jejak su abadi yang ditinggalkan oleh orang-orang di istana sejati giok ekstrim. Ini karena ada ahli yang menakutkan dalam kelompok orang ini dari istana sejati giok tertinggi. Lu Ming merasakan tekanan yang sangat besar. Sekarang, seorang anak sejati biasa tidak dapat memberikan Lu Ming perasaan seperti itu sama sekali. Hanya keberadaan yang mengerikan seperti seorang anak sejati yang dapat memberinya perasaan seperti itu. Dan EBSCP, ketika jumlah niat kekacauan mencapai 90.000, akan sangat sulit untuk menggabungkan lebih banyak lagi. Dari 90.000 hingga 100.000, ada jurang alami di antara keduanya yang sulit diseberangi. Begitu dia melakukannya, kekuatannya akan meningkat lebih banyak lagi. Dikatakan bahwa setelah 90.000, setiap 3.000 niat kekacauan akan menghasilkan perubahan kualitatif, dan kekuatan seseorang akan meningkat secara signifikan. Dan EBSCP, dengan kata lain, setelah dia menyatukan 93.000 niat kekacauan, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Dan EBSCP, ia telah menggabungkan 96.000,99000, dan seterusnya. Setelah 99.000, akan ada 100.000 tipe lengkap. Begitu mencapai 100.000, kekuatan seseorang akan meningkat pesat. Namun, terlalu sulit untuk mencapai 100.000 jenis. Itu sudah sangat langka sejak zaman dahulu kala. Tidak ada yang seperti itu selama beberapa era. Misalnya, dalam 1000 bintang tetap yang lalu, tidak seorang pun pernah mendengar ada orang yang mencapai 100.000 jenis. Setidaknya, tidak ada hal seperti itu di permukaan. Adapun tipe 99.000, jumlahnya tidak sedikit. Saat ini, para ahli nomor 1 dari berbagai istana sejati semuanya berada di level ini. Lu Ming menduga bahwa mungkin ada seseorang di istana sejati giok tertinggi yang telah memadukan lebih dari 96.000 kekuatan ultimat kekacauan ke dalamnya sehingga memberi Lu Ming perasaan seperti itu. Letaknya sangat jauh dari ibu kota Kekaisaran Yue yang agung, dan mereka harus melakukan perjalanan selama 7 hari sebelum akhirnya tiba. Selama kurun waktu ini, Lu Ming telah memurnikan sosok-sosok berdarah saat dia dalam perjalanannya. Sosok-sosok berdarah Lu Ming disempurnakan satu demi satu. Dalam situasi 3-1, kecepatan pemurniannya sangat cepat. Lu Ming kecewa karena pertumbuhan kedalaman kekacauan tidak memuaskannya. Pertumbuhannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Namun, hal ini sesuai dengan harapan Lu Ming. Dan EBSCP, saat ia menggabungkan semakin banyak niat kekacauan, semakin sulit untuk memperbaikinya. Sebagian dari kekacauan mendalam dalam manusia berdarah itu ditolak oleh tubuh Lu Ming dan tidak dapat diintegrasikan. Selain itu, seiring bertambahnya jumlah Upanishad kekacauan yang telah dilebur Lu Ming, beberapa Upanishad kekacauan dalam tubuh manusia berdarah itu tumpang tindih dengan Upanishad yang telah dilebur Lu Ming. Akibatnya, banyak dari Upanishad itu yang terbuang sia-sia. Setelah memurnikan semua sosok berdarah di tangannya, ketiga tubuh Lu Ming masing-masing memiliki 3.000 ultimasi kekacauan, yang desibelnya telah mencapai 73.000. Hanya 70.000, dan itu sudah sangat sulit untuk diolah. Ketika saya mencapai 80.000 atau bahkan 90.000, akan sangat sulit untuk meningkatkan ultimat kekacauan. Saya harus mencapai 100.000 untuk ketiga tubuh. Itu masih jauh. Lu Ming mendesah sedikit. Pada saat yang sama,
dia diam-diam memutuskan bahwa dia tidak dapat melewatkan berbagai kesempatan untuk bersaing memperebutkan kosmos yang agung. Berbagai kesempatan dan tempat menakjubkan di kosmos yang agung secara khusus dirancang untuk alam semesta setengah langkah oleh keberadaan alam penciptaan. Itu adalah yang paling cocok untuk alam semesta setengah langkah. Hanya dengan memanfaatkan peluang di sini seseorang dapat maju dengan pesat. Jika mereka meninggalkan tempat ini, di mana mereka akan menemukan peluang dan sumber daya yang cocok untuk kultivasi alam semesta setengah langkah. Lu Ming berdiri di puncak gunung dan memandang ke kejauhan. Ada perisai cahaya hitam pekat di depannya. Perisai itu seperti mangkuk terbalik yang diletakkan di tanah. Perisai cahaya itu gelap gulita, dan pemandangan di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Di balik penghalang cahaya itu ada tempat yang penuh berkah dan mendalam. Awalnya, tidak ada penghalang cahaya di sini. Hanya setelah lahirnya misteri keberuntungan yang mendalam, penghalang cahaya muncul. Jelas saja, orang-orang di istana giok tertinggi telah memasuki perisai cahaya. Lu Ming tidak ingin mengikuti orang-orang dari aula sejati giok tertinggi. Sebaliknya, dia mengubah posisinya dan bergegas menuju perisai cahaya. Penghalang cahaya itu tidak tampak besar dari jauh, tetapi setelah diamati lebih dekat, orang akan menyadari bahwa area cakupan penghalang cahaya itu benar-benar luas. Itu mencakup setidaknya beberapa juta mil daratan. Perisai cahaya itu sama sekali tidak menghalangi makhluk hidup. Lu Ming langsung menyerbu ke dalam perisai cahaya itu dalam sekejap. Di balik perisai cahaya itu masih terlihat deretan pegunungan yang berkesinambungan. Namun, ekspresi Lu Ming berubah serius. Setelah memasuki perisai cahaya, dia bisa merasakan bahwa kekacauan utama dalam tubuhnya sangat tertekan, seolah-olah dirantai dengan puluhan lapisan belenggu. Tidak semulus di luar. Ia hanya menargetkan kekuatan kekacauan Upanishad dan tidak ada yang lain. Tempat ini memang luar biasa. Saya ingin tahu, peluang apa saja yang ada di tempat ini. Lu Ming merenung. Lingkungan sekitarnya sunyi, tidak ada makhluk hidup. Lu Ming terbang di ketinggian rendah, menuju ke pusat area. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti dan melihat ke depan. Awalnya, bola cahaya merah terbang cepat ke arah Lu Ming. Mata Lu Ming berbinar. Dia melihat melalui cahaya merah dan melihat apa yang ada di dalamnya. Itu sebenarnya adalah sepotong daging. Lu Ming tercengang. Sepotong daging, yang dipenuhi cahaya merah, terbang dengan kecepatan tinggi. Itu di luar dugaan Lu Ming. Lu Ming segera menyadari bahwa ada lebih dari 10 sosok yang mengejar sepotong daging itu. Potongan daging itu tampaknya memiliki kesadaran. Ketika berada pada jarak tertentu dari Lu Ming, potongan daging itu tampaknya telah memperhatikannya dan segera berbalik dan terbang ke arah lain. Sial, aku terkejut. Siapa anak itu? Kau cari mati karena telah merusak rencana kita. Di belakangnya, lebih dari selusin sosok meraung marah. Beberapa dari mereka terus mengejar potongan daging itu sementara sisanya mengelilingi Lu Ming. Dia sebenarnya penduduk asli klan Xia. Klan Xia yang rendahan, kau telah menghancurkan rencana kami. Kau pantas dipotong-potong. Tatapan mereka sedingin pedang tajam, menusuk Lu Ming. Semuanya, aku hanya lewat saja. Aku tidak punya maksud lain, kata Lu Ming tanpa mengubah ekspresinya. Aku tidak peduli apakah kau hanya lewat atau tidak. Faktanya, kau telah menakuti Upanishad kekuatan kami dan daging kami. Makhluk yang tampak seperti macan tutul merah, memiliki 5 ekor, dan 1 tanduk berbicara. Suaranya memekakkan telinga, seperti batu yang saling berbenturan. Mungkinkah ini klan Zeng? Hati Lu Ming tergerak. Klan Zeng juga merupakan salah satu ras tertinggi. Bab 5846 memikat. Istana sejati Zizeng, yang didirikan dengan klan Zeng sebagai intinya, sangat kuat dan merupakan salah satu dari 12 istana sejati. Tak lama kemudian, Lu Ming mengerti apa yang terjadi. Potongan daging itu adalah daging kekuatan Upanishad. Daging yang memiliki makna mendalam itu secepat kilat dan sulit ditangkap. Orang-orang dari aula sejati Zizeng telah menghabiskan banyak upaya untuk mendirikan formasi di depan mereka sebelum mengejar daging yang memiliki makna mendalam itu. Mereka ingin mendorong daging yang memiliki makna mendalam itu ke dalam formasi dan menjebaknya. Mereka hampir berhasil. Mereka tidak menyangka Lu Ming akan muncul dan mengejutkan makhluk misterius itu, menyebabkan mereka mengubah arah dan gagal pada langkah terakhir. Karena itu, mereka semua tidak sabar untuk memakan Lu Ming. Lu Ming terdiam. Dia hanya lewat saja. Dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu.
Tentu saja, dia tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Jika orang-orang ini ingin menyerangnya, mereka harus menghadapi serangan baliknya yang mengerikan. Bocah, kami bisa mengampuni nyawamu. Seorang anggota klan Zeng, yang jelas memiliki status tinggi, menghentikan kelompok itu untuk membunuh Lu Ming. Ia menatap Lu Ming dan berkata, "Nak, kami tidak akan membunuhmu. Namun, jika kau ingin hidup, kau harus ikut denganku dan membantu kami mengeluarkan kekuatan daging Upanishad." Tentu, Lu Ming berpikir sejenak dan setuju. Dari penampilan mereka, jelaslah bahwa daging dan darah para prajurit dengan kekuatan Upanishad itu sangat berharga. Dia ingin mengetahui kegunaan sebenarnya dari daging dan darah orang-orang ini, serta informasi berguna tentang tanah yang penuh dengan berkat yang mendalam ini. Ketika dia menemukan daging kekuatan Upanishad, dia bahkan bisa memotongnya di tengah jalan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Beberapa ahli aula tertinggi berdiri di sisi kiri, kanan, depan, dan belakang Lu Ming. Mereka mengelilingi Lu Ming dan mengunci aura mereka padanya. Lu Ming sama sekali tidak peduli. Dia sudah merasakan bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang dapat menjadi ancaman baginya. Tidak ada satu pun karakter tingkat putra sejati. Jika mereka benar-benar menyerang, dia dapat melakukan serangan balik dalam sekejap. Orang-orang dari aula sejati Zizeng membawa serta Lu Ming dan mengejar ke arah di mana daging esoteris itu melarikan diri. Sepanjang jalan, orang-orang dari aula sejati Zizeng berbincang dengan Lu Ming tanpa ragu, seakan-akan dia adalah orang yang sedang sekarat. Lu Ming telah memperoleh banyak informasi penting dari percakapan orang-orang dari aula sejati Zizeng. Peluang terbesar dari misteri mendalam tentang keberuntungan adalah binatang buas yang kuat Upanishad. Di tengah kekacauan itu, ada makna-makna mendalam tak terhingga yang mengisi kekosongan. Di beberapa tempat, makna-makna mendalam itu khususnya padat dan saling terkait satu sama lain, membentuk urat-urat makna mendalam yang abadi. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meridian abadi yang ultimaci akan melahirkan sejenis makhluk secara kebetulan. Nama lengkapnya adalah binatang ultimaci Chaos. Binatang-binatang dari kekuatan Upanishad Chaos lahir dari kekuatan Upanishad. Mereka adalah inkarnasi dari kekuatan Upanishad. Setiap inci tubuh mereka terbuat dari kekuatan Upanishad yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dapat dengan mudah diserap oleh para pembudidaya dan menjadi bagian dari mereka. Binatang-binatang kekacauan adalah obat mujarab yang hebat bahkan bagi para kaisar abadi, dan mereka bahkan lebih berharga lagi bagi alam semesta setengah langkah. Namun, Chaos Ultimaci Beast sangat langka. Di dunia nyata, banyak ahli menjelajahi Chaos, tetapi hanya sedikit yang ditemukan dalam 1000 tahun bintang. Lebih jauh lagi, secara misterius ia menyegel binatang Upanishad kekacauan, yang telah dilemahkan oleh seorang ahli alam ciptaan. Binatang itu hanya memiliki kekuatan tingkat alam semesta tahap awal. Belum lama ini, putra dan putri sejati teratas dari 12 istana sejati. Mereka bekerja sama untuk membunuh binatang kekacauan dan mengalahkannya. Mereka bahkan meledakkan sebagian tubuh binatang itu, membuat darah dan daging beterbangan. Namun, binatang-binatang dari kekuatan Chaos Upanishad benar-benar spesies yang langka. Potongan-potongan daging yang meledak itu tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri dan dapat melarikan diri dengan sendirinya. Itulah sebabnya orang-orang di istana Zizhen mengejar daging kekuatan Upanishad. Binatang esoteris yang berguna bahkan untuk ahli bela diri tingkat alam semesta. Hati Lu Ming membara. Dia ingin meningkatkan kultivasinya dengan cepat, jadi dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tidak lama kemudian, salah satu orang yang mengejar daging dan darah itu kembali. Di mana darah dan kekuatannya, Upanishad? Kemana dia lari? Seorang pakar klan Zeng bertanya. Kita kembali ke aliran sungai pegunungan itu. Pria itu menjawab, ini buruk. Wajah orang-orang aula sejati Zizeng menjadi gelap, dan mereka menatap Lu Ming dengan lebih banyak permusuhan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah sungai di pegunungan. Di kedua sisi aliran sungai pegunungan itu terdapat tebing yang tingginya mencapai ratusan juta kaki. Di tengahnya, terdapat sungai yang membentang keluar. Dari kejauhan, aliran sungai pegunungan itu gelap gulita, bagaikan jurang yang siap melahap manusia. Gumpalan kabut memenuhi udara, membuat aliran sungai pegunungan tampak lebih misterius. Nak, kau telah membuat daging kami ketakutan. Sekarang, kau masuk dan tarik daging kami keluar. Salah satu ahli aula Zizeng yang sebenarnya memberi instruksi kepada Lu Ming.
Bagaimana? Lu Ming bertanya. Berjalanlah ke sungai dan sebarkan semua kekuatan Upanishad di tubuhmu. Daging dan darah kekuatan Upanishad sangat peka terhadap kekuatan Upanishad. Mereka bahkan dapat memperlakukan kekuatan Upanishad sebagai makanan. Selama kamu menyebarkan kekuatanmu, daging dan darah kekuatan Upanishad akan tertarik. Seorang pakar dari Istana Sejati Zi Zeng menjelaskan. Kalian punya begitu banyak orang, mengapa kalian tidak mengirim orang-orang kalian sendiri? Apakah ada bahaya di tempat itu? Lu Ming bertanya. Nak, kenapa kau banyak bertanya? Aku bilang padamu, kalau kau bisa memancing binatang itu keluar dan menebus kesalahanmu, kami bisa melepaskanmu. Kalau kau tidak setuju, aku akan membunuhmu sekarang juga. Seorang ahli klan Zeng bicara dengan dingin, niat membunuhnya bagai sebilah pisau. Tatapan mata yang lain juga dingin. Mereka tampak seolah akan membunuh Lu Ming jika tidak setuju. Baiklah, aku berjanji padamu. Tatapan mata Lu Ming berubah dan dia berpura-pura takut. Dia kemudian melangkah maju dan berjalan menuju aliran sungai pegunungan. Dia tidak benar-benar takut pada mereka. Mereka tidak penting. Dia hanya ingin tahu tentang kekuatan Upanishad dan daging. Dia ingin menangkap mereka sendiri. Sekarang dia sudah kuat, dia bisa mundur jika ada bahaya. Tak lama kemudian, ia melangkah ke sungai pegunungan. Kabut memenuhi udara dan menutupi tubuhnya. Baiklah, kamu bisa berhenti di sini dan sampaikan makna terdalammu. Seseorang dari Istana Sejati Zi Zeng berteriak. Lu Ming tidak peduli padanya. Dia terus berjalan maju dan masuk lebih dalam ke aliran sungai pegunungan. Orang-orang dari Aula Sejati Zi Zeng tampak tidak senang. Mereka memutuskan untuk membunuh Lu Ming setelah dia mengeluarkan daging dan darahnya. Ketika Lu Ming masuk lebih dalam ke aliran sungai pegunungan, dia mulai melepaskan makna mendalam di tubuhnya. Tentu saja, Lu Ming hanya melepaskan makna mendalam dari salah satu tubuhnya. Dua tubuh lainnya tidak bergerak dan menunggu dalam formasi. Setelah itu, Lu Ming menunggu dengan tenang. Di luar aliran sungai pegunungan, orang-orang dari Istana Sejati Zi Zeng juga menatapnya. Setelah beberapa saat, asyik, sebuah bola cahaya merah terbang keluar dari aliran sungai pegunungan. Kekuatan daging Upanishad ada di sini. Mata Lu Ming berbinar. Mata para murid Aula Sejati Zi Zeng juga ikut berbinar. Daging dan darah Ultimachi sangat cepat saat mereka mendekati Lu Ming. Nak, keluarlah dari sini, tapi jangan ambil kembali kekuatanmu Upanishad. Gunakan kekuatanmu Upanishad untuk mengeluarkan darah dan daging. Cepat. Seorang ahli dari klan Zeng mengirimkan pesan kepada Lu Ming dan memerintahkannya. Namun, Lu Ming mengabaikannya dan fokus pada daging dan darah. Ketika dia berada dalam jarak tertentu dari Lu Ming, kekuatan pamungkasnya memancarkan fluktuasi aneh. Lu Ming dapat merasakan bahwa kekuatan pamungkas yang dipancarkannya di luar tampaknya membeku dan terpenjara. Pada saat yang sama, daging Ultimachi memancarkan kekuatan hisap yang kuat, mencoba menarik Ultimachi Lu Ming. Bab 5847 Efek yang mengejutkan. Tampaknya ada mulut besar pada daging Ultimachi yang ingin melahap Ultimachi Lu Ming. Lu Ming ingin mengambil kembali aturan esoterik itu, tetapi menyadari bahwa aturan esoterik yang tersebar di luar tampaknya telah membeku. Dia tidak dapat mengambilnya kembali. Kalau makhluk Dao abadi kehilangan makna mendalamnya, itu ibarat harimau yang kehilangan taringnya, dan daya juangnya pun akan menurun drastis. Namun, Lu Ming masih memiliki dua set lainnya. Ledakan. Teknik 3 dalam 1 diaktifkan, dan ledakan teredam keluar dari tubuhnya. Ketiga tubuh membentuk semacam resonansi, dan makna mendalam dari ketiga tubuh juga beresonansi dan akan segera bertemu. Dengan Lu Ming sebagai pusatnya, kekuatan tarik-menarik yang besar terbentuk dan makna mendalam yang tersebar ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Kemudian, Lu Ming mengulurkan tangan besar dan mencengkeram daging berisi makna mendalam itu. Daging dan darah misterius itu tampak ketakutan. Ia berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, ia dicegat oleh tangan besar Lu Ming. Bagaimana ia bisa melarikan diri dari jarak sedekat itu? Dia memegang daging dan darah itu di tangannya dan memeriksanya. Itu tampak seperti sepotong daging dari makhluk hidup. Ukurannya kira-kira sebesar kepala manusia, dan memancarkan aura niat yang kuat. Itu seperti perwujudan niat kekacauan. Sebenarnya tidak ada bahaya. Anak ini telah menangkap daging kekuatan Beast of Chaos Upanishad. Di belakangnya, orang-orang dari Istana Sejati Zi Zeng semuanya bersemangat. Keluarlah, nak, teriak seseorang.
Serahkan binatang buas itu kepada kami. Lu Ming mengabaikan orang-orang ini. Berikan mereka daging binatang buas dengan kekuatan Upanishad yang kacau. Apa yang dipikirkannya? Lu Ming mengeluarkan sebuah kotak giok dan memasukkan daging dan darah ultimaci ke dalamnya. Kemudian, ia memasukkan kotak giok itu ke dalam cincin penyimpanannya dan terus berjalan maju, menuju ke dalam aliran sungai pegunungan. Wajah semua orang istana sejati Zizeng berubah dingin dan niat membunuh muncul. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu bahwa Lu Ming tidak berniat memberi mereka daging pamungkas. Kalian, pergi dan bunuh anak itu. Ambil daging binatang buas itu dengan kekuatan Upanishad. Salah satu ahli klan Zeng memerintahkan beberapa ras atas. Wajah para anggota ras atas menjadi pucat dan mereka tampak ketakutan. Tuan, ada binatang buas yang mengerikan di aliran sungai pegunungan. Salah satu anggota ras atas berkata, aku tahu, tapi binatang aneh itu belum muncul. Anak itu masih hidup, yang berarti binatang aneh itu tidak ada di sini atau sedang tidur. Kalian pergi dan habisi dia dengan cepat. Habisi anak itu. Tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah padaku. Kata pakar dari klan Zeng. Aku tidak percaya padamu. Para anggota ras atas mengumpat dalam hati mereka. Tentu saja, mereka hanya berani mengatakannya dalam hati. Mereka tidak berani menolak permintaan klan Zeng. Mereka bergegas menuju Lu Ming secepat yang mereka bisa, ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Lu Ming menjentikkan jarinya dan beberapa cahaya tombak melesat keluar dari ujung jarinya, memancarkan cahaya yang terang benderang. Puff! Total ada 3 elit ras atas, dan masing-masing dari mereka telah memadukan lebih dari 40.000 jenis niat kekacauan. Namun, tidak ada dari mereka yang dapat menahan serangan Lu Ming. Tubuh mereka tertusuk oleh cahaya tombak, dan mereka terlempar ke belakang sebelum meledak dengan keras. Mereka tidak mati. Mereka berkumpul kembali dengan susah payah. Wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. 3 orang ahli yang telah menggabungkan lebih dari 40.000 jenis kekuatan kekacauan Upanishad telah terluka parah dan hampir mati. Anak ini tidak sederhana. Sebuah pemikiran muncul dalam benak orang-orang istana sejati Zizeng. Dengan penundaan ini, Lu Ming sudah berada jauh di dalam aliran sungai pegunungan. Sosoknya terhalang oleh kabut dan tidak dapat lagi terlihat dengan jelas. Kita akan menghalanginya di sini. Jika bocah itu tidak mati, tidak akan terlambat untuk membunuhnya saat kita pergi. Pakar dari istana sejati Zizeng berkata. Dia tampaknya sangat takut dengan kedalaman aliran sungai gunung dan tidak berani menyerbu masuk. Lu Ming berjalan lebih dalam ke aliran sungai pegunungan. Dia merasa mungkin ada lebih dari satu bagian daging kekacauan di sini. Dan EBSP, dia menyebarkan niat kekacauan primalnya dan mulai menyerap niat dan dagingnya. Hah! Lu Ming tiba-tiba merasakan bahwa daging dan darah ultimasi yang dia taruh di cincin penyimpanannya tersebar. Kekuatan daging dan darah Upanishad tampaknya berubah menjadi kekuatan Upanishad dan menyebar keluar dari kotak giok dan cincin penyimpanan. Tidak bisakah kekuatan Upanishad daging dan darah disembunyikan di dalam cincin penyimpanan? Lu Ming mengerutkan kening. Kemudian, dia mengeluarkan senjata abadi dan mencobanya. Dia menyimpan daging pamungkas ke dalam ruang internal senjata abadi. Alam semesta ini telah disiapkan secara khusus oleh mereka yang berada di alam penciptaan untuk mencegah makhluk hidup disimpan di ruang internal senjata abadi. Ini terutama untuk mencegah istana sejati berbuat curang, tetapi tidak masalah untuk hal-hal seperti Upanishad kekuatan dan daging. Akan tetapi, tidak lama setelah daging dan darah ultimasi tersimpan di ruang internal senjata abadi, ada pula gumpalan ultimasi yang keluar dari senjata abadi, yang juga menunjukkan tanda-tanda menyebar. Senjata abadi tidak dapat menampung daging dan darah dengan makna yang mendalam. Kalau begitu, saya mungkin harus menyempurnakannya. Lu Ming duduk bersila di tempat. Dia mengeluarkan daging dan darah pamungkas dan menggunakan trinitas untuk memurnikan daging pamungkas. Daging ultimaci bersinar dan kekacauan ultimaci yang tak terhitung jumlahnya melilit Lu Ming. Lu Ming merasa mati rasa dan gatal di sekujur tubuhnya. Kekacauan ultimaci di tubuhnya juga bersinar dan beresonansi dengan ultimaci dan dagingnya. Lu Ming memiliki perasaan khusus. Ia merasa bahwa kekuatan kekacauan Upanishad dari daging dan darahnya sangat dekat dengannya. Seolah-olah ia telah memahaminya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sangat cocok dengannya. Dalam sekejap, lebih dari 100 jenis kedalaman kekacauan menyatu ke dalam 3 tubuh Lu Ming. Kemudian,
semakin banyak kekuatan kekacauan Upanishad menyatu ke dalam tubuh Luming. 100, 200, 300. Dan EBSCP, dengan teknik 3 dalam 1, kecepatan dia dalam memurnikan daging niatnya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari separuh daging dan darah esoterik disempurnakan oleh Luming. Lebih dari 500 aturan esoterik kekacauan ditambahkan ke masing-masing dari 3 tubuhnya. Kecepatan ini benar-benar tak tertandingi. Itu hanya sepotong daging dari seekor binatang dengan kekuatan kacau Upanishad, namun memiliki efek yang sangat dahsyat. Setelah Luming mencapai 70.000 tipe, kesulitan mengintegrasikan kedalaman kekacauan meningkat secara eksponensial. Sosok-sosok berdarah sebelumnya hanya sedikit membantu Luming. Setelah memurnikan manusia berdarah yang kuat, jumlah Upanishad kekacauan yang ditambahkan ke dalamnya kurang dari 100. Akan tetapi, dia baru memurnikan setengah dari sepotong daging niat, dan dia telah memperoleh lebih dari 500 jenis. Namun, pada saat ini, otot-otot Luming menegang tanpa disadari. Bahaya sedang mendekat. Luming segera menyingkirkan daging ultimasi yang belum dimurnikan dan mengarahkan pandangannya ke air di bawah. Astaga! Air terciprat kemana-mana dan beberapa tentakel melesat ke arah Luming. Tentakel itu berwarna hitam pekat dan terdapat cangkir hisap di atasnya. Saat tentakel itu mencambuk ke arah Luming, gas hitam menyembur keluar dari cangkir hisap itu, membawa bau busuk. Racun. Di permukaan tubuh Luming, energi abadi muncul untuk menghalangi masuknya racun. Lalu, dengan lambaian tangannya, dia menebaskan bilah pedang penakluk abadi itu. Tidak seorang pun dapat melihat orang ini dan Luming dapat mengeluarkan segala macam teknik surgawi sesuka hatinya. Puff! 9 tentakelnya terputus, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Permukaan air bergolak dan seekor binatang besar yang aneh muncul. Binatang aneh ini bentuknya seperti gurita, tetapi memiliki 36 tentakel. Saat melambai, ia membentuk wilayah khusus. Ekspresi Luming sedikit berubah. Di wilayah ini, kekacauan tertinggi di tubuhnya sangat tertekan dan tidak dapat bergerak dengan gesit. Bukan hanya itu saja, makna mendalam yang terkandung dalam energi surgawi yang ia pancarkan pun cepat tersebar. Luming segera menarik kembali energi surgawinya. Tampaknya tidak tepat untuk melepaskan energi surgawi. Dia memegang tombaknya dan menyerang binatang mutan itu. Bab 5848, tidak membiarkan satu pun lolos. Hanya dengan menjaga energi surgawi dan makna mendalamnya di dalam tubuhnya, dia dapat menampilkan kekuatannya dengan lebih baik. Tombak abadi itu menembus udara bagaikan angsa yang anggun, terus-menerus menusuk binatang gurita itu. Tidak ada cahaya yang menyilaukan atau fenomena aneh apapun, tetapi kekuatan setiap tombak itu sangat mengejutkan. Puff! Beberapa tentakel gurita itu meledak dan tubuhnya tertusuk. Cairan menjijikkan mengalir keluar dan menyerang Luming dengan lebih ganas. Harus dikatakan bahwa binatang gurita itu sangat kuat, dan siapapun yang berada di bawah level putra sejati harus menderita. Tidak mengherankan jika orang-orang dari Aula Zizen tidak berani memasuki aliran gunung dan membiarkan Luming datang ke sini. Akan lebih baik jika Luming bisa mengeluarkan makna mendalam dari dagingnya. Jika tidak, mereka tidak akan kehilangan apapun jika dia dibunuh oleh binatang buas yang eksotis. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan secepat kilat. Dalam beberapa tarikan napas, mereka telah bertukar puluhan jurus. Pada akhirnya, Luming mengeluarkan kekuatan tempur penuhnya, menyatu dengan tombaknya dan menembus inti binatang gurita itu, lalu membunuhnya. Gurita ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan Beast of Chaos Upanishad. Itu hanya ujian yang dibesarkan di sini dan tidak memberikan manfaat apapun. Setelah membunuh binatang gurita itu, Luming terus melaju menuju aliran sungai pegunungan, menyebarkan makna mendalamnya. Dia tidak menemukan binatang buas apapun setelah itu. Ketika Luming hendak mencapai bagian terdalam dari aliran sungai pegunungan, dia akhirnya memperoleh beberapa keuntungan. Sebanyak 2 potong daging Ultimaci Chaos terbang keluar dalam upaya melarikan diri tetapi dihalangi oleh Luming. Pada akhirnya, Luming mengambil semuanya. Salah satu dari 2 potongan daging itu ukurannya hampir sama dengan yang diperolehnya sebelumnya, sedangkan yang lainnya bahkan lebih besar. Luming menyadari bahwa satu-satunya cara untuk sepenuhnya menekan daging dan darah pamungkas adalah dengan menyimpannya di dalam tubuhnya, menyegelnya dengan daging dan darahnya sendiri, dan menekannya dengan energi surgawi. Kemudian,
Ia dapat menyimpannya di ruang internal senjata surgawi atau melarikan diri. Lu Ming pertama-tama menyegelnya di dalam tubuhnya dan terus mencari di aliran sungai pegunungan. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Mari kita murnikan darah dan daging Upanishad yang berkekuatan ini terlebih dahulu. Lu Ming dengan santai memasang susunan sederhana di sekelilingnya. Kemudian, ia mengaktifkan 3 dalam 1 dan memurnikan setengah bagian daging dan darah yang tersisa. Kekuatan Upanishad disegel dalam tubuhnya, dan dia perlu menggunakan energi surgawi untuk menekannya. Jika dia bertemu musuh, dia akan menghalangi dan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Karena ia memiliki tubuh 3 dalam 1, ia dapat memurnikan kekuatan daging Upanishad dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia tidak perlu membuang banyak waktu. Ia mungkin juga dapat memurnikan semuanya. Dalam sekejap, setengah bagian daging Ultimachi itu bersinar dan beresonansi dengan Ultimachi Chaos di dalam tubuhnya. Semua jenis Ultimachi Chaos menyatu ke dalam tubuh Lu Ming. Seolah-olah dia telah menghabiskan waktu lama untuk memahami masing-masing dari mereka. Dalam waktu singkat, setengah dari daging ultimasi telah dimurnikan dan jumlah ultimasi kekacauan dalam tubuh Lu Ming meningkat sekitar 500. Sekarang, ketiga tubuh Lu Ming memiliki 74.000 kedalaman kekacauan. Kemajuannya sungguh cepat. Sepotong daging seukuran kepala manusia dapat meningkatkan jumlah kekuatan kekacauan Upanishad hingga sekitar 1000. Itu memang harta yang langka. Lu Ming mendesah. 12 tanah kesempatan dalam pertemuan musim semi sejati memang diciptakan khusus oleh para master penciptaan untuk alam semesta setengah langkah. Semua kesempatan yang terkandung di dalamnya sangat penting bagi alam semesta setengah langkah. Apakah hal terpenting dalam alam semesta setengah langkah? Yaitu kekacauan Upanishad. Kekuatan kekacauan Upanishad adalah fondasi untuk masa depannya. Kekacauan ultimat tidak hanya memengaruhi makhluk abadi sejati, Raja Abadi, dan alam semesta setengah langkah. Bahkan, ia memengaruhi eksistensi tingkat alam semesta dan tingkat penciptaan. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan potongan daging Ultimachi kedua seukuran kepala manusia dan mulai memurnikannya. Potongan daging ini juga menambahkan sekitar 1000 jenis kedalaman kekacauan. Ketiga tubuh Lu Ming sekarang memiliki 75.000 jenis kedalaman kekacauan. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Dalam waktu singkat, itu setara dengan kerja keras Lu Ming selama puluhan juta atau bahkan ratusan juta tahun. Akhirnya, Lu Ming mulai memurnikan bagian daging ultimasi yang paling besar. Potongan daging ini membawa panen yang lebih besar bagi Lu Ming. Kedalaman kekacauannya meningkat sebanyak 1500, sehingga total kedalaman kekacauannya menjadi sekitar 76.500. Kita harus tahu bahwa ini digunakan oleh 3 badan sekaligus. Jika satu badan digunakan, bukankah akan menambah beberapa ribu jenis? Efek semacam ini akan membuat alam semesta setengah langkah menjadi gila. Tidak heran orang-orang dari Istana Sejati Zizeng sangat menginginkannya. Terlebih lagi, efek ini ditujukan pada Lu Ming, yang memiliki 70.000 jenis aturan esoterik chaos. Jika digunakan pada 60.000, 50.000 atau bahkan lebih sedikit jenis aturan esoterik chaos, bukankah efeknya akan sangat dahsyat? Tentu saja, di sisi lain, bagi makhluk yang telah mengintegrasikan lebih dari 80.000 jenis, efeknya pasti akan sangat berkurang. Itu hanya daging dan darah dari kekuatan kekacauan Upanishad. Jika itu adalah kekuatan kekacauan Upanishad itu sendiri, itu akan sangat kuat. Hati Lu Ming membara. Tidak heran para ahli top pergi memburu binatang buas kekacauan. Dia mungkin tidak terlalu peduli dengan daging dan darah. Saya tidak bisa membuang waktu lagi. Lu Ming segera meninggalkan aliran sungai pegunungan, berencana melanjutkan pencariannya untuk mendapatkan daging yang memiliki makna mendalam. Namun saat dia baru saja keluar dari aliran sungai pegunungan, dia terhalang. Orang-orang yang menghalangi jalan tentu saja orang-orang dari Istana Sejati Zizeng. Bocah ini sebenarnya tidak mati. Mungkinkah binatang aneh di sungai pegunungan itu sudah pergi? Atau dia sedang tidur nyenyak? Anak ini tidak sederhana. Mari kita serang dia bersama-sama nanti dan buat dia lengah. Kerumunan itu berdiskusi dengan suara pelan. Semuanya, aku menghalangi jalan. Lu Ming berkata dengan dingin. Nak, berikan kami kekuatan Upanishad yang kau punya, dan kami akan melepaskanmu. Kata seorang pakar klan Zeng. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Sebelum dia selesai berbicara,
pancaran tombak yang tajam telah mengunci salah satu ahli klan Zheng. Lebih baik menyerang lebih dulu. Lu Ming segera menyerang. Dia menargetkan ahli klan Zheng yang telah menggabungkan lebih dari 80.000 jenis kedalaman kekacauan. Menyerang. Orang-orang Ola sejati Zizen memiliki ide yang sama dengan Lu Ming. Mereka juga memiliki ide untuk menyerang lebih dulu. Begitu Lu Ming bergerak, mereka juga bergerak. Sayangnya, mereka telah meremehkan kemampuan tempur Lu Ming. Begitu mereka bersentuhan, ahli klan Zheng, yang telah menggabungkan lebih dari 80.000 Upanisad kekuatan kekacauan, hancur. Separuh tubuhnya meledak, dan dia hampir mati. Setelah itu, tombak panjang Lu Ming menebas. Tubuh kedua ahli klan Zheng meledak. Jiwa abadi mereka musnah. Mereka mati. Mundur, cepat mundur. Orang ini memiliki kekuatan tempur seperti putra sejati. Ahli dari klan Zheng yang terluka parah meraung kaget. Begitu mereka bertukar pukulan, dia bisa merasakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengerikan. Dia pernah bertarung dengan eksistensi tingkat putra sejati dan sangat jelas bahwa ini adalah kekuatan tempur tingkat putra sejati. Klan Xia benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti putra sejati. Dia langsung teringat pada klan Xia yang misterius yang telah membunuh 3 istana sejati dan Huayang. Dia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Yang lainnya juga terkejut dan melarikan diri. Tatapan mata Lu Ming dingin. Karena dia telah bergerak, dia tidak ingin meninggalkan orang-orang ini sendirian. Dia mengedarkan kitab suci kekosongan semesta yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya tombak melesat keluar seperti kilat. Orang-orang dari istana sejati Zizen meledak satu demi satu. Kekuatan Upanisad mereka tersebar dan terbakar. Mereka menghilang ke dalam kehampaan dan kembali ke kekacauan. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Mengingat kemampuan Lu Ming saat ini, dia bisa membunuh siapapun di bawah 80.000 aturan esoteris dalam hitungan detik. Bab 5849 skala. Lu Ming berusaha keras untuk menerobos namun sayang, 2 orang dari balai sejati Zizen berhasil melarikan diri. Sekitar selusin ahli dari istana Zizen tidak lemah dan sangat cepat. Akan sangat sulit untuk mengejar dan membunuh mereka semua jika mereka berpencar dan melarikan diri. Untungnya, Lu Ming tidak menggunakan gulungan abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya atau teknik surgawi lainnya dari lautan semesta. Tidak masalah bahkan jika beberapa dari mereka lolos. Lu Ming segera pergi dan masuk jauh ke tempat menakjubkan Fulong untuk mencari daging dan darah sang ultimaci. Dari 2 ahli istana Zizen, 1 orang telah menggabungkan lebih dari 80.000 ultimat sementara yang lain telah menggabungkan lebih dari 70.000. Mereka telah membakar ultimat mereka dengan sekuat tenaga sebelumnya, tetapi mereka masih berhasil melarikan diri. Setelah melarikan diri, mereka menemukan tempat untuk memulihkan diri. Setelah hampir tidak bisa menstabilkan luka-luka mereka, mereka segera menemukan tempat rahasia dan bertemu dengan seorang pemuda dari klan Zheng dengan ekor 5 warna. Pemuda dari klan Zheng ini memiliki 5 ekor berwarna berbeda. Ia berbaring di tanah dengan sepotong daging mengambang di atas kepalanya. Daging itu bersinar dan beresonansi dengan tubuhnya. Anggota muda klan Zheng ini sedang memurnikan daging dan darahnya. Namun, kecepatan pemurniannya 10 kali lebih lambat dari Lu Ming. 2 ahli dari klan Zheng yang melarikan diri tidak berani mengganggunya. Mereka berbaring di kejauhan dan menunggu. Anggota muda klan Zheng jelas telah melihat mereka berdua yang melarikan diri. Dia membuka mulutnya dan menelan sepotong daging yang belum diolah. 2 orang anggota klan Zheng yang melarikan diri itu buru-buru berdiri dan datang ke depan anggota klan Zheng muda itu. Mereka membungkuk dan berkata, bawahan memberi hormat kepada putra sejati Zilin. Anggota muda klan Zheng adalah putra sejati istana sejati Zizeng dan namanya adalah Zilin. Zilin melirik keduanya dan mengerutkan kening, kalian terluka. Apa yang terjadi? Yang benar saja, Anda meminta kami untuk menemukan daging dan darah dari makna yang mendalam, dan kami menemukannya. Kami hendak mendapatkannya, tetapi seseorang menghentikan kami. Mereka tidak hanya mengambil daging dan darah dari makna yang mendalam, tetapi mereka juga membunuh lebih dari 10 ahli kami. Hanya kami berdua yang berhasil melarikan diri. Salah satu dari mereka menjawab. Siapa ini? Suara Zilin sedingin es, dan cahaya dingin melintas di matanya. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya, menyebabkan kedua ahli klan Zheng merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rumah es. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Mereka semua tahu betapa mengerikannya putra sejati ini.
Jumlah Upanishad kekacauan yang telah ia gabungkan dengannya telah mencapai lebih dari 93.000. Ia telah memperoleh cukup banyak kesempatan dalam pertemuan musim semi yang sebenarnya, jadi jumlah Upanishad kekacauan yang telah ia gabungkan mungkin mendekati 96.000. Klan Xia, seorang anggota klan Zheng menjawab. Klan Xia, Zilin tertegun sejenak. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, mungkinkah klan Xia yang menyergap 3 istana sejati dan membunuh Huayang? Seharusnya orang ini, kedua anggota klan Zheng yang melarikan diri itu mengangguk. Di dunia semesta nyata, meskipun klan Xia adalah klan Chen, jumlah mereka cukup banyak, dan mereka juga memiliki ahli tingkat semesta. Namun, di alam semesta Jingzhen, klan Xia hanyalah penduduk asli yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Mereka kekurangan kitab suci dan sumber daya abadi. Sudah merupakan keajaiban bahwa mereka dapat menghasilkan ahli seperti itu. Mereka tidak percaya bahwa akan ada lebih dari satu ahli top seperti itu. Kemungkinan besar perbuatan itu dilakukan oleh orang yang sama. Kau membunuh orang-orang istana Zizhen dan mencuri kekuatan Upanishad kami. Dasar kurang ajar. Di mana kau diserang? Tunjukkan jalannya. Aku ingin membunuh orang ini sendiri. Zilin berkata dengan dingin. Seketika, dua anggota klan Zheng yang melarikan diri memimpin jalan dan membawa Zilin ke sungai pegunungan. Namun, tidak ada jejak Lu Ming. Zilin mulai mengumpulkan ahli aula sejati Zizeng lainnya untuk mencari Lu Ming. Selama 3 hari berikutnya, Lu Ming tidak menemui lagi makhluk hidup tingkat tinggi. Di negeri yang penuh dengan keberuntungan dan misteri yang mendalam, 12 istana sejati telah berkumpul dan ada banyak ahli. Tidak ada cukup daging yang memiliki makna mendalam untuk dibagikan, jadi tidak mudah untuk menemukan daging yang memiliki makna mendalam. Semakin dekat mereka ke pusat tanah keberuntungan, semakin banyak pula ahli dari 12 istana sejati. Lu Ming melakukan yang sebaliknya. Dia mundur dari area tengah dan mencari di area luar. 2 hari lagi berlalu. Lu Ming menemukan sepotong daging ultimaci di celah batu. Ada secercah perasaan spiritual dari kekuatan Beast of Chaos Upanishad dalam daging dan darah itu. Itu seperti makhluk hidup dan sangat waspada. Begitu Lu Ming mendekat, potongan daging dan darah kekuatan Upanishad itu berubah menjadi cahaya dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, kecepatan Lu Ming lebih cepat. Dia mengedarkan kitab suci kekosongan universal dan Lu Ming melesat melintasi kehampaan seperti bayangan. Kekosongan tak berujung itu lewat di bawah kaki Lu Ming. Dalam beberapa tarikan napas, Lu Ming telah menangkap daging dan darah makna yang mendalam itu. Dia meraihnya dengan tangannya yang besar dan itu seperti jaring besar yang menutupi dunia, menangkap daging dan darah makna yang mendalam itu di tangannya. Potongan daging ini kira-kira seukuran kepala manusia. Lu Ming memperkirakan bahwa itu dapat menambah sekitar 1000 kekacauan ultimaci. Tidak ada kekuatan Upanishad daging dan darah di celah bawah tanah itu. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia merasa sedikit gembira. Ada 3 potong daging tajam di aliran sungai pegunungan. Daging dan darah Upanishad kekuatan berasal dari binatang buas Upanishad kekuatan Primal Chaos. Mereka berasal dari tubuh yang sama. Mungkin, mereka yang dekat satu sama lain suka berkumpul bersama. Lu Ming tiba di puncak celah bawah tanah. Setelah menatapnya sebentar, dia duduk bersila dan mengeluarkan sepotong daging dan darah ultimaci untuk mulai memurnikannya. Yang terpenting adalah tidak ada tempat untuk menekannya di dalam tubuhnya, dan dia harus membagi banyak energi dan energi spiritual surgawi. Begitu sesuatu terjadi, itu akan merugikannya. Bagaimanapun, dalam keadaan 3 dalam 1, proses pemurniannya sangat cepat, jadi dia akan memurnikannya terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk menyempurnakan daging pamungkasnya. Jumlah pamungkas kekacauan di masing-masing dari 3 tubuhnya meningkat sekitar 1000, mencapai sekitar 77.500. Lu Ming merasakannya dengan saksama. Tidak akan ada perubahan kualitatif antara 70.000 hingga 80.000 jenis. Namun, seiring bertambahnya jumlah, kekuatannya akan sedikit banyak meningkat. Terlebih lagi, ada energi yang sangat murni dalam daging dan darahnya yang dapat memperbaiki tubuhnya dan memelihara jiwanya yang abadi, sehingga menjadi lebih kuat. Itu hanyalah harta karun tertinggi. Lu Ming merasa bahwa ia mulai kecanduan padanya. Setelah itu, Lu Ming memasuki celah bawah tanah. Dia melepaskan kekacauan ultimaci dari salah satu tubuhnya untuk melihat apakah dia bisa menarik daging ultimaci.
Benar-benar ada pergerakan. Sekitar setengah jam kemudian, lampu merah berkedip-kedip di kedalaman celah bawah tanah. Dengan penglihatan Lu Ming, sekilas dia bisa tahu bahwa itu adalah sepotong daging yang memiliki makna mendalam. Ukurannya 2 kali lipat dari sebelumnya. Akan tetapi, mereka sangat berhati-hati dan tetap berada di kejauhan, tidak mendekat. Lu Ming tidak bertindak gegabah. Dia masih terlalu jauh. Jika dia menyerang sekarang, dia mungkin tidak akan bisa mengejarnya. Itu tidak berada dalam jarak tertentu, Lu Ming. Lu Ming sangat sabar. Dia tetap tidak bergerak seperti batu dan terus memancarkan kekuatan misterius untuk menarik daging misterius itu. Namun, pada saat berikutnya, Lu Ming menjadi waspada dan melihat ke belakang. Di atas retakan itu, seekor macan tutul muncul tanpa suara. Bukan, itu dari klan Zeng. Ia memiliki 1 tanduk di kepalanya dan 5 ekor dengan warna berbeda di punggungnya. Itu Zilin. Zilin juga melihat daging dan darah di bawah retakan itu, dan matanya berkilat keserakahan. Itulah sebabnya dia tidak langsung menyerang. Dia takut akan menakuti makhluk itu. Rekan Taois, silakan lanjutkan. Saya tidak akan mengganggu Anda. Zilin menyeringai dan mundur beberapa langkah, menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai niat jahat. Lu Ming tidak akan mempercayainya. Saat pihak lain muncul, Lu Ming jelas merasakan niat jahat dan pembunuhan yang kuat. Namun, ketika pihak lain menemukan daging dan darah itu, mereka segera menyembunyikannya. Jelaslah pihak lain ingin menunggunya menangkap daging dan darahnya sebelum bergerak. Bab 5850 Kehilangan Istri dan Prajurit. Tujuan Zilin sederhana saja. Dia akan menunggu Lu Ming menangkap daging dan darah misterius itu sebelum mengambil tindakan. Jika dia menyerang lebih dulu, dia pasti akan membuat daging dan darah dari makna yang mendalam itu waspada dan membiarkannya lolos. Lu Ming akan menyerang setelah dia menangkap daging dan darah dari makna yang mendalam itu, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak tahu apa yang dipikirkan Zilin? Namun, dia tidak peduli. Jika kau ingin aku mendapatkan kekuatan Upanishad terlebih dahulu, aku akan melakukan sesuai keinginanmu. Senyum tipis muncul di wajah Lu Ming. Dia terus mempertahankan sikapnya untuk menyebarkan makna yang mendalam. Tubuhnya seperti batu, tidak bergerak, menarik daging dan darah dari makna yang mendalam. Potongan daging yang dalam itu cukup berhati-hati. Setelah mondar-mandir cukup lama, akhirnya ia memberanikan diri dan mendekati Lu Ming. Kekuatan hisap yang kuat dihasilkan pada daging itu, mencoba menarik makna mendalam yang telah disebarkan Lu Ming di luar. Tiba-tiba, Lu Ming bergerak. Dia mengaktifkan Trinitas dan dengan paksa menarik kembali Ultima Chi yang tersebar di luar. Dia mengulurkan kedua tangannya yang besar seperti 2 jaring besar dan meraih daging Ultima Chi. Daging dan darah esoteris ingin berlari tetapi pada jarak ini, ditakdirkan bahwa ia tidak akan mampu berlari lebih cepat dari Lu Ming. Tangan itu mendarat dan menekan kekuatan Upanishad. Sesuai dugaan, ukurannya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Melihat 2 potong daging Ultima Chi seukuran 2 kepala manusia, Lu Ming sangat gembira. Jika sepotong daging niat seukuran kepala manusia dapat meningkatkan niat kekacauannya sebanyak 1000, bukankah potongan ini akan meningkatkan niat kekacauannya sebanyak 2000? Dia mendongak. Zilin belum muncul, tetapi Lu Ming bisa merasakan bahwa dia bersembunyi di kegelapan. Kesadaran abadinya sedang mengamatinya. Ketika dia keluar, dia akan menyambar seperti kilat. Kamu bisa menunggu saja. Lu Ming mencibir. Dia segera mulai mengaktifkan Trinitas untuk menyempurnakan daging pamungkasnya. Dia bisa memurnikannya dengan sangat cepat, dan karena Zilin menghalanginya di luar, mengapa tidak memurnikannya sebelum keluar? Tubuh pamungkasnya bersinar dan beresonansi dengan pamungkasnya. Kekacauan pamungkas dalam tubuh Lu Ming mulai meningkat dengan cepat. Di luar celah, Zilin tidak lagi tenang. Anak ini, bagaimana dia bisa memurnikan kekuatan daging Upanishad secepat itu? Kesadaran abadi Zilin telah terfokus pada Lu Ming sepanjang waktu. Pada saat ini, wajahnya muram. Dia menyadari bahwa kecepatan Lu Ming dalam memurnikan daging dan darah 10 kali lebih cepat daripada kecepatannya. Dia harus menghentikan Lu Ming. Jika tidak, daging pamungkasnya akan sepenuhnya dimurnikan oleh Lu Ming. Dia juga harus mendapatkan metode Lu Ming untuk memurnikan daging pamungkasnya. Tanpa ragu-ragu, Zilin muncul dan menyerbu ke dalam celah itu. Kelima ekornya yang berwarna berbeda bersinar dan tumbuh dengan cepat seperti 5 tombak panjang, menusuk ke arah Lu Ming.
Lu Ming sudah menduga Zilin akan bergerak. Saat Zilin bergegas keluar, dia menyimpan darah dan daging pamungkasnya ke dalam ruang internal senjata abadi. Meskipun daging dan darahnya masih akan keluar jika dia menyimpannya di dalam ruang senjata abadi, itu akan memakan waktu, yang mana cukup untuk menghadapi Zilin. Tombak panjang itu menusuk, dan 5 cahaya tombak membelah udara, bertabrakan dengan 5 ekor Zilin. Zilin menyerbu dari arah lain di tengah gemuruh yang dahsyat. Tanduk tunggalnya dipenuhi petir. Ribuan baut petir melesat keluar dari tanduk tunggalnya dan berubah menjadi bola petir besar, membombardir Lu Ming. Dengan jentikan jari Lu Ming, banteng raksasa menyerbu keluar dan bertabrakan dengan bola petir. Lu Ming bertukar pukulan dengan cepat. Kekuatan itu menghancurkan dan menghantam dinding retakan. Seluruh tanah berguncang dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya meledak. Retakan itu hampir runtuh. Keduanya bergegas keluar dari celah dan bertarung tinggi di langit. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat dari Huayang dan Linglong Sui. Dia tampaknya telah menggabungkan 95.000 Upanisad kekacauan. Lu Ming merenung. Huayang, Linglong Sui, Dark Universe, dan yang lainnya seharusnya telah menyatukan antara 90.000 dan 93.000 kekuatan kekacauan Upanisad. Dan EBSCP, setelah dia menyatukan 93.000 jenis niat kekacauan, dia akan mengalami perubahan kualitatif dan menjadi lebih kuat. Tetapi saat ini, Zilin bahkan lebih terkejut lagi. Awalnya dia mengira legenda itu dilebih-lebihkan. Seberapa kuatkah seorang penduduk asli klan Xia? Untuk bisa membunuh Huayang, dia kemungkinan besar mengandalkan beberapa metode jahat. Mustahil baginya untuk memiliki kecakapan bertarung seperti seorang putra sejati. Namun, setelah konfrontasi itu, dia menyadari bahwa kemampuan Lu Ming lebih kuat daripada putra sejati biasa. Dia hampir setara dengannya. Seluruh tubuhnya bersinar dan dia mengalirkan energinya sebelum menghilang. Dia ingin membunuh Lu Ming tetapi Lu Ming memblokir semua serangannya. Wu Ji. Setelah 100 jurus, Lu Ming hampir selesai mempelajari teknik abadi secara diam-diam. Ia melantunkan mantra dalam hatinya dan memegang tombak dengan kedua tangan. Ia menyatu dengan tombak itu. Dengan kitab suci tombak Lu Ying sebagai bentuknya dan kitab suci tombak yang tak terbatas sebagai intinya, ia berubah menjadi cahaya tombak abadi dan menusuk Zilin. Bang bang bang. Dalam sekejap, serangan dan pertahanan Zilin benar-benar hancur oleh Lu Ming. Sinar tombak menembus tubuh Zilin, dan kekuatan yang mengerikan mencabik-cabik tubuhnya. Tubuh Zilin terkoyak, tetapi kekuatan kekacauan Upanisad tidak hancur. Ia menghubungkan tubuh yang hancur dan dengan cepat menyusunnya kembali. Dalam sekejap, semuanya kembali normal. Kekuatanku Upanisad. Mata Zilin merah padam dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Auranya terus meningkat dan bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tak jauh dari situ, Lu Ming muncul dengan sepotong daging ultimaci di tangannya. Daging itu sedikit lebih kecil dari kepala manusia. Saat ia memukul Zilin, Lu Ming menyadari bahwa ada sepotong daging yang ditekan oleh makna yang mendalam di tubuh Zilin. Ia meraihnya dengan santai. Aku baru saja teralihkan oleh penindasan darah dagingku. Itulah sebabnya kau punya kesempatan untuk memanfaatkanku. Sekarang, aku akan mencabik-cabikmu. Zilin menggeram dan menerkam Lu Ming lagi. Dengan pikirannya, Lu Ming menyimpan gumpalan darah di tangannya ke dalam ruang internal senjata abadi dan mengacungkan tombaknya untuk melawan Zilin. Keduanya sekali lagi terlibat dalam pertarungan sengit. Kelima ekor Zilin terangkat tinggi. 5 tombak pendek terbang keluar dari ekornya dan menembus udara, mengarah ke Lu Ming. Klang klang klang. Lu Ming mengayunkan tombaknya dan melemparkan tombak pendek itu ke udara. Namun, tombak pendek yang terlempar itu membentuk lingkaran dan menyerang Lu Ming lagi. Pada akhirnya, kelima tombak pendek itu bersatu membentuk roda yang berputar cepat. Seperti kapak raksasa yang berputar, roda itu menebas Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Baru saja, Zilin memang telah menyebarkan energi surgawi dan energi mentalnya karena ia menekan daging dan darahnya. Ini adalah kekuatan terkuat Zilin. Dan EBSCP, dia telah menyatukan lebih dari 95.000 niat kekacauan, mendekati 96.000. Dia benar-benar kuat. Namun, Lu Ming telah menggabungkan 77.500 jenis kedalaman kekacauan. Dalam keadaan 3 dalam 1, dia tidak lebih lemah dari lawannya. Akan tetapi, Lu Ming masih memiliki kitab suci tombak tak terbatas yang telah menembus kesempurnaan.
Meskipun teknik abadi Zilin juga sangat kuat dan termasuk dalam teknik abadi teratas, namun teknik itu belum menembus kesempurnaan dan masih dalam kerangka normal. Tepat saat Lu Ming hendak melemparkan kitab suci tombak tak terbatas untuk mengakhiri pertempuran, leluhur langit biru menyampaikan pesan kepadanya, memberitahukan bahwa ada ahli lain yang bersembunyi di sekeliling. Hati Lu Ming bergetar. Dia tidak menggunakan kartu trufnya. Dia berencana untuk mundur terlebih dahulu dan menyempurnakan daging pamungkasnya sebelum memikirkan hal lain, jangan sampai dia dikepung oleh pihak lain. Ledakan. Keduanya saling serang lagi. Lu Ming berbalik dan pergi. Dia tidak mau repot-repot bertarung dengan pihak lain. Jangan pergi. Mata Zilin memerah seolah-olah dia sudah gila. Dia menggigit Lu Ming dan tidak mau melepaskannya. Awalnya dia datang untuk membunuh Lu Ming dan merampas daging pamungkasnya. Sekarang, dia tidak hanya tidak membunuh Lu Ming dan merampas daging pamungkasnya, tetapi bahkan daging pamungkasnya sendiri diambil oleh Lu Ming. Dia sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Bab 5851, Metode Suku Kabut. Medannya rumit dan penuh dengan batu-batu besar dan gunung-gunung yang curam. Lu Ming dan Zilin terlibat dalam pertempuran sengit. Pasukan mereka menghancurkan batu-batu besar dan gunung-gunung, menyebabkan kerikil beterbangan kemana-mana. Lu Ming mundur. Dengan kecepatannya yang luar biasa, dia dengan cepat memperlebar jarak antara dirinya dan Zilin. Namun, pada saat ini, hati Lu Ming bergetar. Dari arah tertentu, tombak panjang terbang mendekat. Tombak itu sangat tajam saat menusuk ke arah Lu Ming. Tidak hanya itu, sebuah cincin hitam terbang dari arah lain. Cincin itu runtuh seperti lubang hitam dan hendak menelan Lu Ming. Lu Ming tidak punya pilihan selain mengayunkan tombaknya untuk menangkis serangan itu karena kedua senjata abadi itu sangat mengerikan. Dengan kemampuannya, tubuhnya akan meledak jika terkena kedua senjata itu. Dentang, dentang, tombak panjang di tangannya langsung bertabrakan dengan dua senjata abadi. Tombak panjang itu berdengung dan bergetar terus-menerus. Dua aura yang sama sekali berbeda tetapi sangat kuat mengalir dari tombak panjang itu ke lengan Lu Ming, membuatnya terasa mati rasa. Kedua senjata abadi juga terbang dan mendarat di tangan dua sosok. Salah satu dari mereka diselimuti kegelapan. Lu Ming tahu bahwa dia berasal dari klan kegelapan di Istana Malam Abadi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang itu. Dia tampak seperti manusia, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, dia tampak seperti ilusi, seperti awan kabut. Mungkinkah itu suku kabut? Lu Ming punya ide. Klan kabut adalah salah satu dari 12 ras tertinggi, setara dengan klan Giok, klan gelap, klan Zeng, dan lainnya. Melihat klan kabut, Lu Ming tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan klan kabut abadi di lautan semesta. Keduanya tampak sangat mirip. Leluhur klan kabut abadi, Kaisar Kabut Bulan Abadi, belum mati. Ia telah berhasil melarikan diri dan tak seorang pun tahu di mana ia sekarang. Keduanya benar-benar eksistensi tingkat putra sejati, dan mereka sangat kuat, tidak lebih lemah dari Zilin. Zilin, kau tidak hebat. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan penduduk asli klan Xia. Tuan muda klan kegelapan terkekeh. Jika kamu bisa mengalahkannya, kenapa kamu tidak mencobanya? Zilin berkata dengan dingin. Tuan muda klan kegelapan terkekeh. Meskipun dia mengejek Zilin, dia tahu betul betapa kuatnya Lu Ming. Dia tidak sebodoh itu untuk membiarkannya bertarung dan menyebabkan mereka berdua menderita, membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari mereka. Mungkinkah orang ini adalah orang yang membunuh Huayang, Lucy? Putra sejati klan kabut berbicara. Suaranya halus, dan tak terduga seperti kabut. Kemungkinan besar orang ini, anak ini punya banyak potongan daging dari alam Upanisad yang kuat. Kenapa kita tidak bekerja sama dan membunuhnya? Kita bisa membagi dagingnya secara merata. Kata Zilin. Dia tahu bahwa mereka berdua sangat cerdik dan tidak mungkin membuat mereka menyerang sendirian. Akan lebih baik bagi mereka untuk bekerja sama dan membunuh Lu Ming untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Bagaimanapun juga, mustahil baginya untuk menyimpan semua daging dan darah itu untuk dirinya sendiri. Ada beberapa potongan daging Upanisad yang kuat. Mata kedua putra sejati ras kabut dan kegelapan bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Bagi mereka, daging dan darah kekuasaan Upanisad sangatlah berharga. Akan sangat sulit untuk menggabungkan lebih dari 90.000 Upanisad kekuatan Chaos menjadi satu Upanisad kekuatan Chaos. Akan membutuhkan waktu yang lama dan banyak energi.
Beberapa orang bahkan secara bertahap mencapai batas mereka dan merasa sulit untuk berkembang lebih jauh. Namun dengan kekuatan daging Upanishad, ia tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan kekacauan Upanishadnya dengan cepat, tetapi ia juga dapat menerobos batas dan berkembang. Namun, yang paling menakjubkan adalah bahwa kedua belas istana sejati telah berkumpul bersama dan ada banyak ahli. Ada sekitar 100 atau lebih dan zenzi dan gadis-gadis, hampir 200 dari mereka. Dengan begitu banyak orang yang bersaing untuk mendapatkannya, tidaklah mudah untuk mendapatkan inti maksudnya. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo serang bersama, kata putra sejati ras gelap. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan semua cahaya tampak dilahap habis. Dengan mengangkat tangannya, sebuah roda kegelapan muncul dan menekan Luming. Pada saat yang sama, Zilin juga bergerak. 5 tombak pendek 5 warna berkumpul dan berubah menjadi roda tombak. Roda itu berputar cepat dan menebas Luming. Berubah menjadi kabut. Pakar dari suku kabut berdiri diam dan mengulurkan tangannya. Rambut Luming berdiri tegak. Dia merasakan kekuatan mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya dari udara tipis. Ia menemukan bahwa tubuhnya sedang terpelintir dan berubah. Sel-sel dalam tubuhnya terpisah satu sama lain dan hampir berubah menjadi kabut. Sungguh teknik yang mengerikan. Itu hanya membunuh orang tanpa terlihat. Ledakan. Luming mengaktifkan Trinitas dan menyatukannya menjadi satu. Makna mendalamnya terjalin dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia secara paksa menghentikan kabut agar tidak berubah menjadi kabut dan menghancurkan kekuatan aneh yang menyelimuti tubuhnya. Saat kekuatan aneh itu hancur, tubuh putra sejati suku kabut bergetar. Tubuhnya terpelintir dan berubah dari ilusi menjadi nyata, dan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Setelah berhasil mematahkan serangan putra sejati suku kabut, Luming mengayunkan tombaknya untuk menghadapi serangan itu. 2 sinar tombak yang ia dorong mengenai roda kegelapan dan roda tombak itu. Dengan 2 ledakan keras, roda kegelapan dan roda tombak terlempar. Menghadapi pengepungan 3 ahli, Luming tidak menahan diri. Dia menggunakan teknik tombak tanpa batas dan menyembunyikannya dengan teknik tombak Luying. Kemudian, Luming melesat ke satu arah, berniat menerobos pengepungan. Dia tidak ingin terlibat dengan mereka bertiga. Ketiganya jelas berada di level yang sama. Ketiganya bekerja sama dan memberi Luming tekanan yang sangat besar. Tidak akan ada gunanya jika dia terus terlibat dengan mereka. Jika hal ini berlangsung terlalu lama, 2 potong daging niat yang tersegel dalam senjata abadi miliknya bisa saja menghilang dan lepas. Namun, kabut tebal tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Itu adalah kabut emas yang tampaknya menyelimuti seluruh dunia. Terlebih lagi, kabut ini terus berkumpul ke arah Luming. Kabut ini memiliki daya tembus yang mengerikan dan hampir menembus energi abadi pelindung Luming. Membunuh. Pada saat yang sama, Zilin dan putra sejati klan kegelapan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Luming, memaksanya untuk melawan. Saat Luming membalas, energi abadi pelindungnya melemah. Gumpalan kabut emas menerobos zona terlarang dan masuk ke dalam kulit Luming melalui pori-porinya. Kemanapun kabut itu lewat, tubuh Luming akan berubah menjadi emas. Daging dan darahnya tampak berubah menjadi logam. Metode seperti itu benar-benar mengerikan dan aneh. Kalau saja Luming sepenuhnya berubah menjadi logam, dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Klan kabut sangat mirip dengan klan kabut abadi. Penampilan dan aura kehidupan mereka sangat mirip, tetapi metode dan bakat mereka jauh lebih kuat daripada klan kabut abadi. Tepat saat daging dan darah Luming berubah menjadi logam, sebilah pedang hitam dan 3 tombak pendek menerobos dan hampir mengenai Luming. Merusak. Luming berteriak pelan. Dia mengedarkan kekuatan abadinya dengan gila-gilaan dan daging metaliknya kembali normal dalam sekejap mata. Setelah itu, Luming menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi cahaya tombak abadi. Cahaya itu menembus lapisan kabut dan secara akurat mengenai tubuh putra sejati suku kabut. Putra sejati suku kabut itu meledak, berubah menjadi bola kabut emas yang mengembun di kejauhan. Namun, wajahnya pucat, dan dia jelas terluka. Walaupun metodenya aneh, dia tidak dapat menahan satu tombak Luming yang dapat mematahkan semua teknik. Setelah melukai orang asli suku kabut, Luming tidak tinggal diam dalam pertempuran. Dia menaiki tombaknya dan langsung pergi, menghilang dari Zilin dan yang lainnya dalam sekejap mata. Wajah Zilin dan 2 orang lainnya sangat gelap. Mereka berjumlah hampir 96.000 putra sejati. Ketiganya telah bergabung,
Tetapi mereka tidak dapat mengalahkan Lu Ming. Beberapa dari mereka bahkan terluka parah. Mereka berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Pada saat yang sama, kemampuan Lu Ming telah mengejutkan mereka. Tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Bagaimana penduduk asli klan Xia berakhir seperti ini?